mulai kerja di Hong Kong sih Thailand di Hong Kong itu tahun berapa dan kenapa sampean kok pengen terjun masalah terjun ke sini ya karena saya terlahir dari orang yang tidak punya ya anak orang jauh dari kata orang punya bener kata Lek Damis lagi dicangkot gak apa-apa ya Lek ya aku treong ngefan karo sampean. Sudah lah. Kamu meluk sudah. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan aku Yani Bahtiar dan bintang tamu saya Aris Gemblong yang semok mantap. Yo lah semok wong ambek aku koyo ngene iki koyo triplek sampean. Apa aku besok beli penyubur. Ya apa ya itu. Aku mau tanya ini ya. Oke, silakan tanya yang banyak. Kok iso subur di sini udah berapa tahun kok bisa subur sedangkan saya di sini sudah bertahun-tahun belum subur. Ayo resepnya ya apa? Kurang mangan cambah sing akeh. Justru aku ini teman-teman ya. Aku soalnya nggak suka sayur. Mungkin penyebabnya aku nggak bisa subur itu mungkin aku nggak suka makan sayur. Mungkin seperti itu ya. Jadi Mbak Gemblong suka makan sayur ya? Sayur aku kalau sapi. Segala sayur tak pangan. Padahal ngerti nggak jarene aku kan 1 minggu berturut-turut aku mangan joysam, tapi aku pusing. Kenapa? Ternyata setelah aku browsing, joysam itu bisa menurunkan darah, bukan malah menambah. Makanya aku kan darahku rendah loh mangani joysam. Loh, bener berarti. Aku kan pusing terus ya, aku kok joysam berarti itu penyebabnya ya. Lah joysammu paling apa kuwi overdose tok pangan terus kuwi ngandani. Iya, aku kadang menunggu tiap hari itu soalnya saya tuh pasti joysam. Gitu. Yo enggak lho paling yo rong wit ngono kae lho, saiki joysam. Saiki joysam sakkan iku isine mie pirang biji sih atau dimakan satu keluarga, satu rumah 5 orang aku. Tomisan paling loro 3 iji kan sudah. Oke, begitu teman-teman ceritanya joysam. Jadi joysam jangan banyak makan joysam karena bisa menurunkan darah, itu pengalaman saya. Bayem. Yang aku tak mau bayem itu bayem kan biasanya sok meninggikan darah. Lah, kok lek darahe wis dhuwur mangan joysam ben ki ngedukke. Hongco, kamu tahu Hongco itu bagus. Bagus. Oh iya, aku tak beli Hongco. Langko ki kapan wi? Ya wis besok Senin kan aku mulai masak. Oke. Gladekan pasti bisa. Masa ngobiane cukup kalau sama bion kan enggak bagus nanti apa kuwi sing apik itu kan juga makan yang sayur-sayur. Berarti harus herbal gitu ya? Herbal. Soalnya kan terlalu minum itu ginjalnya rusak. Enggak kuat kan kita malah kelebihan kayak malah jadi sangobion, hemaviton jangan sering-sering makan. Oh, berarti ngantemi ke ginjal. Iya pokoknya minuman kayak gitu kan dulu enggak boleh. Kan darah aku kan oleng nganu mumet perasaan kowe iki oleng terus kowe ngombe ora ngombe oleng ngombe kuwi kok gak anu cekot rasane herbal kuwi Hongco kena ralongan sing garing kuwi Hongco karo longan yo Hongco tok ya kena Hongco 10 biji godoken 3 gelas ijekno sak gelas segelas apa 2 gelas kowe ombenen kowe nek rong anu aja naik nek mumet biasanya bagian sini mumet separo kan aku biasanya kalau kurang darah sebagian ini mumet itu aku anggar minum kuwi 2 dina 3 dina langsung normal. Oke, apik aja nganggo kuwi ya hemaviton apa itu enggak bagus. Hemaviton. Oke, lanjutkan. Lanjut. Iklan sejenak tadi. Iklannya sudah selesai teman-teman, kita lanjut. Ini Mbak Gemblong iki ceritanya teko ngendi? Asline Jawamu Jawa mana, Mbak? Ini wong Malang, Jawa Timur. Malang iki biasanya kalem-kalem ya. Udah aku kaya bangis. Barongan rada silakno ngene cek kita anggun sithik. Mengke anggun arek gunung. Iya. Aku nek mancing gundul ngene iki. Ya ora lah anggun arek gunung. Ya treo omahku gunung. Ini gini ya teman-teman, ceritanya Mbak Aris Gemblong itu dulu itu ya Allah jadi buka ngono lho rek. Mbak Aris Gemblong itu ceritanya dulu kesini itu pernah
terjun ke dunia-dunia yang dunia yang nggak bener gitu loh ceritanya. Oh, yo ora to yo. Cai. Dunia gak bener. Kan. Lah kok buka kartu. Jelek nih. Dan bahaya. Lah terus sekarang dia itu sadar dengan sendirinya. Dulu rambutnya iki dhek ndak kene gen. Terus saiki ngene. Dulu rambutnya iki dhek pirang dino ra keramas iki rambutnya tapi luwes sing ngene iki. Terus saiki dhek kaya macan lho macan tutup. Karena kenapa dhek rambutnya sok sampai di kayak ngene? Karena rambutnya kan putih ya. Jadi mengantisipasi rambutnya itu ben warna-warni. Ben ada warna gitu. Nah, itu cerita singkat dari Mbah Gemblong. Mbak Gemblong sampean dia belum betekan aja dicelem banget. Mangka wis digejelekne dunia enggak bener gejelek. Oke, Mbak tak ganti. Dek iki wong ayu ya, guys ya. Cantik kayak gini. Kenapa namanya kok jadi Aris Gemblong? Nah, soalnya ya teman-teman dulu kalau ngomong itu ya kita lagi ngobrol bareng nih ngomongin celoteh langsung bikin orang suasana ketawa jadinya orang pengen lah iki pantese diceluk. Bukti aku ora guyu kowe ngomong kan nang. Lah kowe pinter ya. Endi lucumu? Mana? Orang lucu. Mana lho jeremu lek mau ngomong aku lek ngomong katane orang-orang gini. Lah buktine aku ngomong kan aku ora guyu blas lho. Ayo karemu. Nah, seperti itulah teman-teman ceritanya. Tahu sendiri cerita singkatnya aja sudah seru. Apalagi kalau sampean pengen ketemu tambah hari Minggu. Kalau lah wis ora tambah seperti iki barang mati ngene ya diparanan dipeluk diambungi terus lek ibaratkan aku iki kangen buku iki rek ya Allah, Bu. Ya, sudah tahu kan? Orang sudah nggak tahu bisa kan? pulang ke Nah, Indonesia ya jadi ini tambah embuh niki. dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tanya ya serius sekarang Mbak ya. Oke, silakan lanjut. Lanjut guys. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang sangat serius. DE mau jujur apa enggak dengan kita ya? Oke. Nah, kira-kira sampean mulai kerja di Hong Kong sih Thailand. Di Hong Kong itu tahun berapa dan kenapa sampean kok pengen terjun jadi TKW? Terus terjun payung. Terus dieling-eling ya tahun berapa, terus kenapa kamu pengen aku kok lali soalnya ini dua dulu ya. Oke. Kenapa tahun berapa dan kenapa sampai kamu terjun menjadi TKW terus kok kerasan? Oke, saya kesini ya sebenarnya ding. Jangan kaget ya nanti kalau sudah berapa tahun pasti wah. Aku tahun 2006 ke sini bulan 3. 6 itu 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 15 tahun. Tapi bulan 3 loh wisan iki saiki bulan 8. Berarti jalan 16 tahun guys. Ya Allah, bayangkan sampean bisa kalian semua ya pendengar setianya Yani Bahtiar dan Aris Gemblong Channel. Tapi kan sudah selanjutnya belum ceritanya ya. bagaimana belum ada. Cuma dengar tahunnya segitu banyak. 16 tahun. Terus kok belum sampai sekarang belum ingin pulang kok masih tetap di sini. Oke. Itu berarti masih dari gadis terus janda terus gadis lagi atau seperti apa ini? Aku sampai sekarang masih gadis. Nah, itulah kebanyakan yang saya dengar saya survei dari teman-teman ya, kalau kelamaan di sini karena banyak duit itu kebanyakan masih gadis ya. Nggak pingin punya itu karena keenaan gitu loh. Ya, betul, masih membahagiakan orang tua lah, ingin ini itu dan lain-lain seperti itu. Ya, betul. Bener nggak ya? Betul. Apa kok terus bisa terjun? Kok terjun sampai terjun ke sini soal terus nggak pulang-pulang? Masalah terjun ke sini ya karena saya terlahir dari orang yang tidak punya ya, anak orang jauh dari kata orang punya. Apalagi dulu saat aku sekolah itu saya kalau beli baju buat seragam sekolah itu bisa dihitung. Aku pasti dapat apa itu lungsuran dari orang soal masalah baju sekolah itu dari kakak keponakan saya kan, kakak keponakan saya kan bapaknya sekarang kan sudah bahagia, sudah bisa membelikan orang lainnya, jadi nggak usah nangis ya. Aku keringetan dulu.
bener kan? Ceritanya pasti ada Iya. dari keluarga Dari kita itu yang terus- membuat kita terjun menjadi. Terus kita harus semangat. Aku pokoknya dulu masih SMP, bahkan SMP aku buat rebutan. Mbok itu aku goblok apa Maksudnya pinter. jadi rebutan apa ini? Ba- Cowok-cowok atau Bukan, rebutan apa? rebutan Loh. buat orang Lu kan ngomongnya kok serius aku jadi rebutan. Biasanya kalau kita jadi rebutan itu kan pasti primadona ya guys ya. rebutan para guru, soalnya apa ya, aku mau disekolahkan kayak gitu. Tapi Pinter aku- ya kamu. ya dia bilang pinter, aku nggak tahu. Soalnya Mungkin aku karena ternyata keadaan keluargamu. mungkin nggak tahu, aku Terus mau kamu disekolahin sampai setinggi tingginya, tapi aku ngelihat orang tuaku, itu terserah kamu Nduk, aku yang membuat aku tersentuh. Tapi kamu harus bisa melihat ke orang tuamu bagaimana. Jadi dari situ memang nggak apa-apa. Jadi tidak memilih ya, tidak memilih yang mau jadi rebutan menyekolah. itu. Kamu nggak Karena memilih itu, jadi kamu memilih orang tuaku, aku kalau memilih dia memang- kemampuannya sendiri. Orang tua bagaimana. ngomong kayak gitu Iya. ya. Kalau terus terang, aku sebagai orang tua nggak bisa menyekolahkan kamu sampai Tinggi tinggi, kalau kamu pengen sekolah. karena ya tahu sendiri keadaannya. Tapi ya seperti ini sampai sini aku bisa menyekolahkan kamu, bisa SMP kamu bisa masuk negeri 1, kamu juga di situ kamu Dapat beasiswa juga. Jadi orang tua terbantu. Jadi ya cuma untuk namanya saku buat sekolah gitu loh dikasih. Terus waktu aku kelas 2 SMP itu guru wali kelas bilang kamu di sini aja, terus aku diangkat anak jadi anaknya dia. Kalau boleh tahu siapa itu namanya gurunya? Ya gurunya Masih Dewi, ingat kan? masih. Aduh Bu Dewi, selamat, terima kasih ya. Ini Mbak Aris Gemblong ya, sekarang panggilannya Mbak Aris Gemblong, nggak tahu nama aslinya siapa. Ini muridnya jenengan, IQ-nya sangat rendah, sangat bagus banget, masih mengingat jenengan ya. masih ingat Jempol lah 2 buat Bu Dewi sampai ya. sekarang kan masih berhubungan baik juga. Oh, selamat buat Bu Dewi, ini muridnya jenengan di sini, dia jadi orang sukses juga ini. Bangga. Nanti kalau pulang Selalu aku selalu ke rumah Bu Dewi ya. anaknya nanti. kan dia cuma 1. Oh, salut buat Bu Dewi ya. Bu Dewi keren. Ini Mbak Aris Gemblong bagus dulu banget aku di kan sini. Ngekos di sana kan. Terus ya anak 4, tapi untuk kamu jangan bilang ke anak-anak yang lain. Spesial karena kamu dari keluarga yang Kamu, ya ngene ke. Wong aku jadi kan kalau pahalanya Bu pulang Dewi ini pulang dari dicatat sekolah, sama yang di atas ini sih. sekarang ke rumah itu kan jalan 14 kilo setiap pulang. Jadi kan ya kalau teman-teman kan pada antar jemput sama bapaknya gitu kan, punya motor. Terus sampean Aku kan nggak punya motor. Sampai sekarang pun aku nggak bisa naik motor. Nggak apa-apa, sama nggak usah beli motor, Langsung beli mobil gitu ya? aja. Alhamdulillah. Mobil yang metik sekarang kan bisa. Nggak usah beli motor, beli mobil aja sekalian. Biar orang tua juga bangga, oh ini ternyata pengorbananmu yang dhisik arep nyekolah nih wae, nggak iso berarti sing lulusan SD, SMP atau yang nggak sampai sekolah yang sampai nggak usah SMP. nggak usah putus asa Iya, ya, nggak karena usah, rezeki itu karena- sudah, kalau kita mau berusaha dan berdoa pasti akan jadi sukses seperti dia. Jadi orang nggak punya tuh bener kata Lek Damis lagi dicangkot. Gak apa-apa ya Lek ya. Aku treong ngefan karo sampean. Oh, mendino lek arep turu rek Yo, ndelok sing- videone lek Lek Damis ora Damis, iso turu. Orang ngerti Lek Damis lek ngomong ngono kae karo monyer-monyer ngono Padha kae. karo lambemu. Ya, mosok. Lambemu lak ngono to. Iya, wet lho. Ya wek. Lah, iki apa jadi orang miskin itu memang sakit banget. Tapi kan aku ibaratnya ya, kakakku kecelakaan mau pinjem uang 1 juta tuh nggak dipercaya orang, padahal ke saudaranya sendiri barusan pulang dari luar negeri. Itulah ceritanya teman-teman, Nah, selanjut, menjadi orang TK. yang menjadi orang yang nggak miskin punya itu oh, memang susah, sakit. Dan alhamdulillah sekarang sudah Kita- terbukti bahwa walaupun- menjadi TKW, biar menjadi betul. TKW bisa membantu keluarga, orang tua. bisa Nggak menjadi kaya tapi banggaan. kita bisa Nah. bisa mencari dengan jerih payah kita sendiri tuh bangganya Iya, luar bener. biasa. Sip. Terus itu Oke. ya kisahmu kenapa kok sampai Bertahun-tahun. terjun, Oke. sampai terjun ke ke sini ya. Ya, Lah, itu ya karena kenapa? Ya itu ya tadi. itu Nah, tadi. terus kok masih bertahan dan kerasan ini alasannya nyapo? alasannya 2 tahun, 3 iya, tahun di, gitu ya. di PT aku
nggak sebentar karena lama. Ini mungkin karena balas dendam. Di di PT Biasanya seperti itu. Aku di PT 2 tahun, bayang no, orang-orang finish aku masih jongkrok 2 tahun. Terus Jadi, aku akhirnya pindah PT. Aku pokoknya harus lebih dari 2 tahun di Hongkong. Sampai malah kelebihan. Malah alhamdulillah di sini. Oh iya bener, emangnya banyak pengalaman juga ya Iya, teman-teman yang di PT, kesabarannya kayak apa. Di sini pasti akan mendapatkan entah itu majikan apik lah, opo pokoknya yang bisa membuat dia ingat ke masa lalunya waktu di PT itu, jadi nggak pengen pulang itu seperti itu. Karena apa, nanti kalau kita pulang prosesnya mau ke sini lagi itu sulit. Terus takutnya nanti kalau lama seperti yang dulu, kemarin lagi pandemi ya, otomatis biarpun kayak apapun modelnya majikan, yang penting kita bertahan dan gaji tetap lancar. Itu aja. Yang penting itu aja. Terus selama 16 ya, kurang lebih 16 jalan 17 tahun ini ganti berapa majikan dan yang paling lama ada enggak gitu maksudnya? Ada yang mendapatkan long service atau bahkan lebih dari long service gitu. Aku dulu pertama ada di Taipo Chungsam. Di Taipo Chungsam itu ngurus si Uce, nona langsung nona sama perawan tua sama nenek. Nah, itu sama Berapa tahun? Itu 13 bulan. 13 bulan ngebreak. Terus aku dikembalikan. Oh memang dikembalikan. Yang mengembalikan majikan. Aku memang ya Allah aku. Oh berarti tragis ya, di 2 tahun di PT masuk ke sini 3 bulan iya, dikembalikan ke agent. Terus jalan kontrak, terus pindah lagi dapat majikan apa itu? Yang pertama itu ini hasilnya ini aku dicakar sama majikan saya. Itu sing mbah apa sih? Mbah yang mungkin pas waktu emang kayak gitu ya. Jadi kalau majikan sudah ada moro tangan atau kekasaran dengan fisik kita, itu kita boleh lapor atau boleh kita minta pindah ke majikan yang lain. Itu karena alasannya sudah tepat banget ya. Udah itu ya masalahnya. Terus ganti majikan yang kedua itu waktu di mana? Di Taidong Road. Oh, Taidong. Oh, sini aja ya. Iya, itu jaga apa? Aku di situ ada anjing kan, terus ada rumah banglau. Itu berapa tahun? Itu 2 tahun. Oh 2 tahun juga. Itu sampai finish ya berarti? Finish karena apa ya? Aku di situ kerjaanku ya bersih kuburan. Kuburan kok dibersihin kita kan boleh. Jadi ku suruh majikan. Oh. Kalau mau itu ngidupin petasan gitu kan. Ini kan kuburan keluarganya dia, khusus dia. Orang kaya berarti punya kuburan sendiri. Oh itu ya ceritanya yang 2 tahun terus ganti lagi. Banyak banget ini pengalamannya. Mengalami susah pedih perihnya. Bermacam-macam majikan ini. Terus yang majikan ketiga? Yang ketiga kembali ke semula, ke majikan awal. Yang nenek ini? Ya maksudnya kejadiannya seperti majikan awal. Ceritanya sama? Ceritanya memang masih muda, dia punya penyakit apa namanya kanker payudara kalau nggak salah. Terus aku di situ juga 13 bulan, jadi kan kembali lagi ya sama seperti terus itu yang mengembalikan jalaran ini pindah rumah. Terus aku setelah terus pindah rumah sudah semua barang-barangnya sudah aku tata segala macam. Besok kamu capek lah double dah berat. Oh iya itu ya ceritanya seperti itu. Terus ganti majikan lagi nih. Seru-seru ya, seru-seru. Terus dia di PT, dari di PT sudah horor nih seru. Tapi ada ini, ada dia yang bikin bahagia nanti pasti ada. Sengsara nih dia awal terus aku. Awal. Sampai 1 2 3 ini sudah sengsara. Ini kita tunggu adakah yang bahagia. Pasti ada ini. Kita tunggu ya teman-teman ya. Terus aku tuh pulang ke Indonesia, di rumah aku istirahat sekitar 6 bulanan baru balik lagi ke sini. Terus balik ke sini aku bertahan 5 bulan. Nah, masih bertahan 5 bulan. Majikan aku dapat majikan mbah. Nah, terus aku tidurnya memang bersampingan dengan mbah perempuan kan. Nah, itu ya biasanya tirai. Ya, enggak. Ya kene mbae ada sebelah ngono terus 15 menit dia ke kamar mandi, sedangkan aku kerjaanku kan 1 2 3 aku kalau kurang tidur kan otomatis oleng kan. Iya, capek. Terus aku tak cobalah, aku 1,5 jam aja lah tak tidur, aku nggak nganterin dia, aku mau ditekek. Nah itu ceritanya 5 bulan. Terus
ya, ditekek ya. Ditekek, Udah. ya. Udah tahu kan ceritanya seperti apa kelanjutannya kalau sudah seperti itu. Terus Pasti aku kan seru. Ayo lanjut pas yang waktu itu kan di bulan mau puasa tahun 2009 kayak salah. Lah itu aku lebaran aku terpaksa apa ya? ngebreak itu. Iya ngebreak tapi aku dapat kompensasi karena waktu ngebreak itu bilang aku agentku telepon anakmu nggak gini anakmu mau pergi Marono mbahe tanpa sengaja ngomong aku nggak mau itu anak terus agenku kan akhirnya bela saya itu yang bukan nggak mau bukan anak buah saya ya tapi mbokmu nggak mau jadi anak kamu harus membalikan anakku jadi ceritanya aku mau ngebreak tapi omongannya baik ngono sekali ajen membela saya anakmu balik nih nah, akhirnya aku dapat uang interminitan kan jadinya nah gitu ceritanya seru kan. Pokoknya pinter-pinter kita iya, pasti membalikkan kata dan kata itulah akhirnya kita dapat di luar negeri. Nah, kalau kita nggak pinter-pinter mendapatkan hak kita itu kita otomatis kayak uang tiket lah, uang malah kita dintal majikan semua kita nggak dapat. Oke, lanjut. Oke. Terus majikan terus majikan yang itu kan sudah ke majikan yang itu 5 ngebreak kan. Terus habis ini kita dapat majikan lagi yang terus dokter itu ya. Belum. Berarti wis piro iki, guys? 5 ini ya. Itu aku dapat kelima ini. Itu mulai dari itu aku dapat majikan yang di Juman dia mempunyai penyakit kanker juga. Dari awal penyakitan toh ini majikannya. 2 tok sing pertama sing kedua ini tadi yang finish 2 tahun. Dari situlah aku mulai mendapatkan majikan yang lebih baik lagi. Aku ngerawat 1 minggu dia meninggal. Otomatis saya kan harus keluar lagi dari 5 bulan. Tapi aku bertahan 2 bulan di situ. Terus sampai bertahan. Yang akhirnya dimulangkan. Suaminya ia bilang gini, Ali, sebenarnya aku tuh mau masih aku kerja di sini. Iya, tapi kan yang kontrak kamu istri saya sudah meninggal nggak bisa. Otomatis harus difinishkan. Dari sini. Finish akhirnya ganti majikan lagi yang ke-6. Yang ke-6 aku dapat di Samsuipo. Alhamdulillah ini yang dokter ini ya. Belum. Oh ini belum. Belum. Yang ke-6 ini belum. Ini 16 tahun ya guys ceritanya. 6 majikan aku belum 2 selesai. tahun. Nah, terus anaknya cocok yang gaji saya anaknya. Terus 2 tahun aku di situ. Ini jaga apa ini ya? Mbah. Mbah juga. Mbahnya tuh kayak mbahnya Diana Rifki kayak cuma di Dura malu. Kayaknya kamu dari berapa 6 pengalaman ini kamu jaga orang kayaknya enggak lancar. Enggak lancar. Aku harus hewan mesti lancar. Adakah nanti yang ada yang di belakang mungkin karena ini dari 1 2 sampai 6 enggak ada yang beres. Orang ini dia enggak ada yang beres. Ayo lanjut kita dengar keseruannya lagi yang ya guys. Di Samsui itu tadi aku jaga Mbah. Lah itu aku finish anaknya kepingin aku jaga lagi mbahnya. Akan tetapi mbahnya itu nggak mau dijaga. Kalau aku dijaga, aku mending masuk ke panti jompo. Nah, anaknya ya udahlah. Akhirnya kamu finish, tapi finish ya. Finish. Nah, lanjut kita yang 7 itu ada serunya baru. Yang ke-7 itu aku juga bertahan 7 tahun di majikan dokter. Nah, ini yang perlu ditanyakan ini. Sampai 7 tahun jaga opo? Kok iso bertahan? Lah lainnya jogo menungso kok cuma setahun. Cuma 2 bulan lah, cuma 5 bulan. Ini yang 7 tahun ini kita perlu tanyakan ya guys ya. Yang jaga apa ini? Yang 7 tahun ini jaga apa ini sampai 7 tahun? Jaga ya anaknya memang ada 2 sih, 2 umur. Waktu itu aku di situ masih SD sama SMP. SD lah, SD istilahnya yang 1 SD kelas 5, satunya kelas 6 kayak gitu. Terus sekarang kan sudah kuliah. Dan mengapa aku kok nggak sampai 8 tahun? Karena dia anaknya tuh kuliah di luar negeri semua. Jadi pindah. Jadi otomatis belum finish. Yang keempat masih jalan 7 tahun. Nah, itu difinishkan. Itu memang berhak ya, karena kalau majikan meninggal dunia, majikan pindah negara, kalau satu lagi majikan kena interminute, orang nggak punya di PHK dari kerjaan, itu biasanya kita langsung difinishkan. Itu karena majikan biasanya seperti itu. Dan Mbak Gemblung ini juga
difiniskan Ya. karena majikannya pindah ke luar negeri dan Setelah ini pintar minit menjaga ya sampai 7 Menjaga. tahun ini dia yang bahagia ya guys ya, karena dia sampai bertahan 7 tahun bersih dan rumah dan tingkat anak wis 3, gede-gede sama anjing. nah ya kan ya kan Cocoknya Jaga aku apa? memang di anjing. Nah kan ada surprise-nya ta, berarti kan benar dari Di 6 hewan jobnya aku dia memang jaga jobnya. orang-orang Cocoknya dia di- nggak cocok cuma berjalan. di- Nah ini ada ini yang Ya, nah itu hewannya. berarti kan benar. Nah terus sekarang setelah 7 tahun ini kamu mendapatkan hak-hak semua ya? Dapat. Alhamdulillah. Oh, keren. Alhamdulillah. Berarti majukannya hampir keren. 50.000 dolar Hong Kong. Kalau yang mau minta bagian sudah telat Sudah ya. telat. Saya saja tidak kebagian karena saya sudah telat. Saya cuma mendengarkan cuma mendengarkan ceritanya saja, jadi saya sudah bersyukur diceritanin. Nggak apa-apa aku nggak kebagian dolar-dolarnya, tapi kebagian kebahagiaan ini dia aku juga ikut bahagia karena apa, mendengarkan dari PT 2 tahun sampean seperti itu, terus di sini sampai berapa bulan-bulan dia ndak putus asa gitu loh maksud saya, dan akhirnya sampai Ya, mendapatkan majikan yang benar-benar oke, sampai mendapatkan hampir 56 dolar. Itu tinggal hitung aja, 1 dolarnya 1.800-an, itu sudah berapa juta ya. Itu alhamdulillah rezekinya dia yang bertahan dari pengorbanannya yang kita dari itu PT 2 sabar tahun. gitu Nah, aja. itu alhamdulillah. Apapun Dan kuncinya itu yang penting keren banget. Nah, yang dan penting yang sekarang itu gajane lah, yang penting majikan ceret bodo amat, yang penting bayaran Nah, benulan. itulah pengalaman dia. Makanya buat teman-teman yang baru di sini, Enggak usah risau, Jo dididik ngomong iya. ngebreak. Pengalamannya dia Mbak Gemblong ini seperti apa, nanti simak di videonya ya nih Batia, dan videonya Mbak Aris Gemblong ya, cerita serunya Masih dia. satu lagi deh. Iya, yang terakhir ini Ya, dia kucing. jaga apa, seperti apa, dan Kucing. gajinya berapa dia Sama. kok sampai Kucing. Heeh. Gajiku. gajinya sampai Gajiku di atas kita guys. kalau Nah, di dokter dulu kadang dikasih 7.500, kalau di sini mentok 7. alhamdulillah, itu pun juga dapat. berapapun yang kita dapat, Nah. syukuri aja. Nah, tapi kita bersyukur, tapi Allah akan menambah. kita juga harus tahu sampai gajinya 7.000 itu kerjanya Ya, seperti apa. iya. Itu enggak kita Enggak, enak, Wih, cuma gajinya jogong ini toh. Nah, padahal kita juga tahu ceritain kerjamu, rumahmu lantai piro, jaga apa. Nah itulah, karena kita gaji tinggi pun pasti resikonya juga semakin tinggi. Tuntutan Kalau, itu juga tinggi. Kita nah. harus ekstra. Kamu Terus harus dia ini. juga bertahan karena zaman pandemi seperti ini ya. Mau Jadi pulang itu di Indonesia iya, nanti juga apa kalau- yang mau kesini aja iya, sulitnya nanti minta dia kalau ampun. mau pindah majikan dia juga mikir Iya, iya, visanya bisa turun nggak. Ya, Terus iya. dari rekom-rekomnya dia dulu yang pernah 7 tahun 7 tahun satu majikan, tapi kan rekomnya dia juga di imigrasi kan pasti ada yang dulu-dulu. Itulah kita kadang kalau mau ngebreak atau mau notice Pikir mikir, tuh, karena anu, rekom kita berkali-kali. yang dulu-dulu itu semuanya sudah ada di imigrasi. Begitulah kira-kira teman-teman, Oke. kalau mau ngebreak kita pikir-pikir Pikir dulu, dulu. Terus, Oke. seberat apapun kalau majikan orang Yang penting ki bayarannya gajian lancar setiap kita, bulan oke. tuh lancar, oke. Asal pikir carry. Ini Nah soalnya ini pikir kita carry. di channelnya Mbak Aris Gemblong ini bisa buat contoh ya, dia membongkar semuanya ini di sini. Sebenarnya dia Jadi- dari dulu-dulu itu dia nggak pernah cerita seperti nggak apa pernah. kisahnya. Nah, ini kalau Karena- diceritakan sampai Nah, kesedihannya ya nggak sampai cukup karena anu, ini seminggu ra cukup. kita di hari spesialnya Indonesia Merdeka, jadi Iya. aku di sini mengorek-ngorek dia seperti apa ngorek-ngorek. kisahnya selama 16 jalan 17 tahun ini, kisah sedihnya, suka dukanya singkat-singkatnya seperti kan wis enek. Nah, terus Heeh, kalau soal heeh. sedih-sedih apa. Iya, Jadi iya, niki seperti selama itu. situ banyaknya itu pasti banyak kesedihan nih. Jadi Tapi kesedihannya sama- nanti dari kalau si di pengen, awal tadi mau nangis ini. Ingat aja kesedihannya yang pertama di PT itulah dia jadinya berpikir bahwa mendapatkan dan kerja Kita kerasnya sudah- menjadi TKW itu seperti Sudah apa. di PT sudah terlalu lama kayak gitu, Nah, nanti benar. bagaimana lagi Ya, mau begitulah. kesini. Jadi ya itulah yang membuat kita bertahan sampai lama. Kadang- Pastilah nanti itu cuma ujian dari Ujian. dari 7 majikan dia baru mendapatkan majian yang ke-8 baru Ya, benar-benar soalnya yang oke. di aku yang majikan yang ku rawat
2 bulan tadi meninggal itu tadi, dia mendoakan ini, aku moga-moga kamu setelah ini mendapatkan yang majikan lebih baik. Kamu penderitaanmu seperti itu kan, majikanku yang dulu tahu penderitaanmu seperti itu, jadi aku harap nanti kalau kamu di majikan yang baru kamu tidak mendapatkan yang tidak senonoh dari majikan kamu ngomong ke aku, nanti kamu kembali lagi ke sini, aku ambil mau menerima. Itulah darilah kesabaran dan ujiannya Gusti Allah itu pasti ada. Jangan putus asa, segala sesuatu itu pasti ada. Padahal dulu dia aku yo, sekarang 2 kali saya, karena dia sudah mendapatkan dari penderitaan itu. Mungkin aku belum mendapatkan kebahagiaannya, makanya aku seekor wae. Nah, begitulah teman-teman kisahnya Mbak Aris Gemblong dari perjalanannya masuk PT dan sampai sekarang dia mendapatkan gaji yang luar biasa seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau yang dengar cerita gajinya kok dhuwur, itu harus prosesnya seperti apa. Aku tak pendengar setia wae karena gaji saya juga sama dengan teman-teman. Itu saja ya cerita kita hari ini di hari Merdeka yang ke-76 ini. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 bersama saya Yani Bahtiar dan Aris Gemblong pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.